the way gue udah tahu fee-nya Jordan di situ. Berapa? Tahu Berapa? Pemain NBA paling tinggi satu musim berapa sekarang? Pemain NBA ya, tahu. Sejutaan. Dia 40 juta US dollar. Dengan apa SOW ibaratnya SOW seminggu sekali. Iya dia special guest doang, dia bukan yang tetap. Jadi dia bisa trash talk lagi kalau Bron tuh. Lo seminggu 3-4 kali main kan? Iya. Gue duduk aja dari rumah Zoom. 40 juta US dollar. Dealing agensinya gimana tuh ya? Dealingnya ya PR juga Zoom. tuh. Zoom tuh lagi jemput anak kali. Ya ini menurut saya Detroit Pistons bagus. Itu tapi rating naik tuh. Iya. Gue yakin. Iya lah Michael Jordan ngomong. 40 juta US dollar. Iya. Dan hanya game weekend. Iya emang special guest. Tapi Guest public komentator. speaking bagus. Michael Jordan public speaking bagus. Who cares? Gak ada yang peduli sih. Oke, kita baca komen sedikit dari episode sebelumnya sebelum kita bahas soal OKC membantai Denver Nuggets di Game 7 dan membantai hari ini kita take dia ngalahin Minnesota Timberwolves dengan skor menjanjikan seperti yang saya bilang juga di episode sebelumnya. Kalau OKC menang tuh pasti menang menjanjikan, tergantung J-Dub lagi naik atau enggak, Holmgren-nya lagi step up atau enggak. Nanti kita bahas dikit karena pas ini tayang juga sudah ada kejadian Knicks sama Boston Celtics. Boston Celtics lewat. Iya, Knicks sama Indiana Pacers. Apakah udah siapa yang 1-0 duluan? Feeling saya sih Knicks ya. Cuma nanti kita akan bahas ya, kita lanjutin. Cuma gue baca dulu komen-komen di episode sebelumnya supaya nanti kalian di episode ini juga bisa komen dan bisa kita bacain. Salam dari Ternate nih, dari Mas Terali 2329. Bro Kemal, by the way ini adalah salah satu podcast terbaik di Indonesia. Mantap. Terima kasih ya. Bener-bener nagih banget. Kata Deddy Corbuzier, oh ya. Kata Deddy Sumargo, oh ya. Hold my beer. Kata Daniel Mananta, oh ya. Ya kan? Podcast basket. Ya kan? Podcast basket. Iya, podcast terbaik di Indonesia. Thank you. Bener-bener nagih banget. Apalagi kalau Paul sama Rico asik banget nih. Terima kasih banyak, Mbak Kemal. Iya, sama-sama ya. Nah ini juga mungkin yang bisa Paul sanggah juga karena ada komen dari Patar Pon 15. Bang Paul, Jason Tatum gak ada, dia jelas Celtics sudah kalah. Justru setelah dia injured, Celtics sempat menang sekali. Jason Tatum sama sekali gak ngaruh dan gak terlalu penting dalam merubah nasib di Celtics di playoff, berarti ya di playoff ini ya. Lu gimana? Lu mau komentarin apa tuh? Gue setuju nggak setuju. Gue setuju bahwa ada Jason Tatum pun gue rasa kayak Boston Celtics tidak cukup dalam bisa berubah permainannya, bisa ngalahin Knicks. Iya. Jadi kalau mau ngomong ngaruh nggak ngaruhnya ya kayaknya nggak bakal ngaruh untuk mereka memenangkan seri ini. Iya. Tapi apakah ada ngaruh atau enggak? Kayaknya tetap ngaruh sih karena sebelum dia injured pun itu kuarter keempat kan dia kena Achilles, itu dia udah 40 sekian poin. Ya mungkin mereka tetap nggak akan menang game itu karena mereka lagi ketertinggalan juga. Tapi at the same time gue ngelihat ngaruh atau enggaknya tuh ke timnya, bukan ke seri lawan Knicks doang. Dan menurut gue ngaruh karena kita selalu ngomong the Jays kan, Jalen sama Jason gitu. Ini dua bintang utama mereka. Dan Boston ini kan baru dijual kan, musim ini berjalan mereka baru dijual. Owner barunya yang gue baca itu kayak pas-pasan kayak untuk bisa beli tim ini. Bukan kayak Steve Ballmer yang duit dia nggak ada ujung, nggak ada serinya dan gampang lah buat dia spending. Dia, lo percaya, jangan heran kalau nanti musim depan ini akan banyak perubahan di line up mereka untuk mereka bisa bikin line up ini lebih murah. Al Horford mungkin nggak akan main lagi karena udah berumur. Jrue Holiday kita kemarin bahas waktu lawan Knicks kelihatan umurnya. Ada kemungkinan besar mereka akan ganti tim ini, rombak tim ini supaya bisa terjaga Jalen sama Jason. Jalen Brown pun mungkin bisa di trade karena dia masih bisa jadi aset yang nilainya gede karena kontrak dia gede banget. Kenapa? Karena owner baru ini pas-pasan banget belinya, bahkan mungkin harus pakai pay later untuk sebagian. Gue nggak tahu deh. Banyak cicilan, Paul. Iya, katanya dia emang keberatan banget untuk punya kontrak segede gini. Jadi dengan satu pemain dia nggak bisa main tahun depan, ya pasti gini, Chicago Bulls waktu tripit pertama sampai tripit kedua, ternyata cuma 2 pemain yang tersisa dari tripit pertama sampai kedua, yaitu MJ sama Scottie Pippen. Iya. Dan gue nggak percaya sampai gue cek bener.
Berarti dalam 1,5 tahun 2 tahun yang dia pensiun, mereka berhasil untuk nge-retooling satu tim sampai bisa juara lagi. Oke. Jadi jangan heran kalau mereka akan tetap coba untuk rombak tas satu tim ini untuk menjaga stabilitas mereka di atas Eastern Conference, apalagi dengan masih tetap keep Jason Tatum. Iya, emang Jason Tatum nggak ini. Kalau lu nggak ngaruh juga ya, berarti kok ya sebenarnya. Ke seri Jason ini sih Tatum Gue ya. belum jawab. Oh iya. Tenang. buat fans Boston kalian udah pulang ya. Udah pulang. Iya, Tapi ya Tatum nggak. Kalau pertanyaannya ngaruh apa enggak ya ngaruh. Cuma not that significant sih menurut gue. Oke. Iya, kecuali Jokic nggak ada. Nuggets nggak ada Jokic itu beda. Itu kalau rumah mati lampu tuh. Cuma ya suka nggak suka mau nggak mau based on data ya. Musim lalu MVP Western Conference si Jaylen Brown. Finalnya Jaylen Brown juga. Oke. Jadi bisa tidak sebegitu jauh secara role di Celtics. Pengaruh, cuma tidak terlalu deep menurut gua sih. Iya. Tidak adanya Jason Tatum. Seburuk-buruknya lo nanya aja Jamal Murray sekarang mainnya nggak kayak seperti pas mereka juara, ngaruh nggak? Ngaruh. Iya, ngaruh. Ya itu walaupun pemain kedua yang paling jago. Kalau lo mau bilang Jason Tatum pemain kedua paling jago pun ya tetap ngaruh, dia nggak ada dia satu musim loh ini. Iya pasti ngaruh ya. Jelas lah, apalagi kalau kita ngomongin regular season tuh nggak ada. Coba tes aja tahun depan Jason Tatum nggak main deh. Cedera satu musim nggak main, ngaruh pasti buat Celtics. Ada kemungkinan besar dia bisa balik karena semua orang bandingin langsung. Ya lihat aja KD Achilles, dia balik lagi fine aja kok, sama 100% bisa dibilang persis sebelum dia cedera. Nggak semua orang Achilles sama. Coba lu Google lihat berapa orang yang kena Achilles yang balik lagi. Rudy Gay, Kobe umurnya udah 34 tapi Kobe juga banyak lah yang tiba-tiba ya karena Achilles nggak bisa balik lagi atau ini DeMarcus Cousins balik lagi. Iya, kan? benar. Jadi ada baiknya adalah ternyata karena kejadian ini di New York. Jadi ini yang gue baca juga bahwa ternyata pas kejadian ini kalau di home game beda lagi. Ini kejadian di New York. Jadi ada satu Achilles surgeon, dokter bedah yang ahli Achilles. Itu kebetulan ada di New York dan available lagi untuk langsung operasi dalam waktu 24 jam. Dan itu katanya ngaruh banget untuk. Jadi Jason Tatum kenapa orang bilang dia nggak mau jadi kayak Kobe bisa nembak 2 free throw, dia harus digotong. Ternyata Achilles itu ada beda-bedanya. Yang dia copot total. Kalau yang si Kobe sobek, partial tear. Lebih parah yang mana? Copot Lebih total? parah yang total. Nah, ini argumen yang beda juga. Katanya kalau patah total, kalau putus total bisa disambunginnya lebih gampang dibandingkan cuman partial. Ini gue bukan orang medis, jadi ini gue yang gue baca doang. Tapi yang gue ngerti pasti adalah penyembuhan dia akan lebih baik nanti, chance-nya untuk dia balik lagi normal dalam tanda kutip sebelum dia cedera dibandingkan kalau dia kelamaan baru operasi. Jadi kejadian karena di away game itu ternyata jadi benefit. Ya jadi bisa ada kemungkinan Jason Tatum balik cepet ya. Tapi secepat-cepatnya udah ada 2 juara baru setelah mereka sebelum mereka bisa jadi contender lagi. Iya, kenapa kok? Di mitra keluarga Manhattan kayaknya ya. Mitra keluarga Manhattan tuh, Mal. Goblok. Mitra keluarga Manhattan langsung tuh ada dokternya di situ. Di Yarsi ini ya. Yarsi Bronx. Maya pada dulu kalau Iya, Maya pada Harlem. Siloam Queens. Siloam Queens. Bener. Ya ternyata di situ ada siapa, Jason Tatum nih di Maya pada Bronx. Maya pada Harlem. Itu teriak sih satu suster, ada Jason Tatum tuh. Jason Tatum main gitu. Ya itu ya jadi ya. Tadi karena berhubungan sama ngomongin Rico tadi kan ngomongin soal Jokic, kalau Nuggets nggak ada Jokic tuh ditarik hancur Nuggets gitu kan. Ini ada pertanyaan juga dari ini ada komentar ya, bukan pertanyaan, dari Wawans ya 77, dia bilang gak nyangka banget skor game 7 Nuggets oke sih, kan sesuai dengan prediksi gue, dibantai habis-habisan kan. Tapi kalau lu kok ngelihat itu kok bisa kalahnya dibantai? Apakah Aaron Gordon sevital itu? Berarti bener dong dia second best player sekarang di Nuggets, bukan Jamal Murray lagi berarti kan? Di playoff series ini gue bisa bilang Aaron Gordon iya. Jelas itu, dan itu signifikan. Betul. Kalau dia off bahkan cedera ya. Bukan off lagi. Ya sangat-sangat berpengaruh ke timnya. Tapi di sini harusnya harapan gue tadinya Jamal Murray bisa step up harusnya. Cuma dia nggak begitu juga. Marahin tuh Paul, orang Kanada loh. Timnas aja males sama dia. Makanya. Pas latihan datang. Iya, makanya nih gue lagi ngecek berapa poinnya si ini. Tapi kalau menurut lu Paul, kenapa terbantai gitu Paul di game 7 Paul? Jelas karena
Denver ini Jokic centric. Gue harus kasih kredit terutama untuk OKC defense-nya. Yeah. Dimana tadinya gue pikir ada titik kelemahan di Isaiah Hartenstein sama Chet Holmgren bisa dieksploitasi sama ini. Yeah. Justru mereka taruh Alex Caruso kan di post defense. Pas mereka lihat ini ada guard nih yang jaga gue, langsung disuruh post up. Nih kalau Jokic kalau perhatiin paling bagus kalau dia dapat tangkap bolanya bukan ngebelakangin ring tapi ngadepin ring di dekat free throw line dan 3 point line. Di situ dia create kan. Di sini dia suruh post up terus. Apa yang terjadi? Sering ke steal malah. Di steal sama Jalen Williams, di steal sama Caruso. Jadi dia megang bolanya agak rendah karena dia di post. Itu di steal mulu. Ada beberapa sequence beruntun deh menjadi transisi. Gue melihat kalau guard yang outsized gitu, orang kecil dibandingin Jokic gitu, dibiarkan untuk nepok-nepok, kena tangan pun nggak semua di calling lagi, dibandingkan kalau big man yang jaga. Dikasih sedikit inilah kelonggaran. Ini kepintarannya banget dari head coachnya OKC sih untuk terutama kasih one on one coverage Jokic, tapi Caruso itu bukan Caruso yang sama Lakers. Gue seneng banget karena ini Caruso ini kita tahu perimeter defender yang sangat baik. Dia pindah ke Chicago kan, pindah ke Chicago, balik lagi ada sesuatu yang beda. Apa ya, gue nggak bisa lihat apa yang beda. Ternyata lu kalau cek berat badan dia jauh lebih berat sekarang. Caruso ya? Sekitar 15-20 kilo. Itu membuat dia bisa jaga post area juga, bukan hanya jaga perimeter. Dia masih bagus di perimeter, tapi dia bisa jaga Jokic sebagus itu. Itu satu ya, jadi defense-nya OKC. Selain itu, sebenarnya Denver hari ini sama mainnya kayak Minnesota. Quarter pertama sama setengah dari quarter kedua mereka menang lagi sebenarnya. Iya, unggul. Second half masih unggul. Iya, karena slow start untuk OKC dua-duanya. Iya. Tapi OKC ini jadi bahaya banget karena mereka tim yang ketinggalan pun masih bisa comeback dan menang dengan telak gitu di dua game ini. Jadi mereka ketinggalan pun nggak pernah ketinggalan terlalu jauh. Nah ya jelas ada injury terhadap Aaron Gordon sama Michael Porter. Walaupun tetap main ya. Itu juga aneh karena gue cerita ke Rico juga. Gue nonton salah satu talk show yang ada Chris Broussard sama Nick Wright. Nick Wright nggak percaya bahwa itu cuman itu grade 2 hamstring. Karena di GSW seri sebelumnya Steph Curry kena grade 1 hamstring. Itu dievaluasi game kelima pun dia belum bisa main sampai mereka tereliminasi. Ini dia bilang grade 2 berarti lebih parah. Diestimasinya 6 minggu baru recovery-nya. Berarti sampai final Denver masuk final pun gak tentu dia bisa main. Kok tiba-tiba dia bisa main? Jadi dia gak percaya bahwa ini beneran grade 2 hamstring. Tapi jelas ada hamstring injury karena kita lihat dia jalannya dia sedikit pincang, loncat susah, single digit point kan kalau gak salah. Defense-nya juga gak seperti dia biasa. Tapi jelas dia pemain kedua terbaik bukan hanya di seri ini kayak Rico bilang, tapi menurut gue di seri sebelumnya juga game winning slam dunk, alley-oop itu kan ya. Dia pemain kedua terbaik. Pemain ketiga baiknya juga buzzer beater, 3 point. Clutch. Hati-hati kalau ngomong clutch soalnya Jalen Brunson bisa tersinggung. Jangan. Gak clutch play of the year. Iya, jangan dia ada clutch ya. Michael Porter nggak bisa angkat tangan kirinya di atas bahunya. Iya. Ini jadi banyak lah. Jamal Murray juga 2 game sebelumnya sakit kan, kayak apa nggak tahu kena virus. Karena pacarnya tuh, berarti dia ada video dulu sama pacarnya. Lu tahu nggak ada video dulu Jamal Murray sama ceweknya? Ada dulu. Tahu. Iya viral dulu. Iya dulu, cari tahu aja. Nah intinya nggak ada alasan lah. Walaupun mereka tidak sehat, OKC emang tim yang lebih baik. Iya dan ini juga kok ya sama Paul, ada fakta menarik kenapa Caruso termasuk yang cukup step up juga. Caruso tuh bisa kita bilang salah satu third player terbaik lah untuk OKC dia dari bench ya. Karena dia dengan pelatihnya dulu kan ternyata main bareng di G League. Siapa namanya pelatihnya itu siapa namanya? Hendra. Bukan Hendra. Bukan. Si Mark siapa nih? Diagnold ya, dan Alex Caruso dia 2016-2017 dia G League Days bareng-bareng tuh. Lumayan cukup oke juga di G League rekornya dia, dan dia Caruso play buat OKC Blue G League Team tadinya under si head coachnya si Mark ini Hendra tadi. Mereka kembali ke 2025 Western Conference Final. Jadi memang kita lihat bahwa minute play-nya Caruso di situ lumayan banyak loh di beberapa game terakhir ya. Kita lihat di menit yang dia di game 7 aja dia 25 menit. Berarti kan let's say udah setara starting line up main gitu. 25 menit Caruso itu main yang datang dari bench gitu. Nah, dan di pertandingan lawan Minnesota ketika menang aja. Nih ya gue cek ya. Dia nih menang dia. Caruso itu menit mainnya aja ada di 21 menit. Nggak start.
Tapi dua-duanya ketinggalan di awal tapi berubah saat dia masuk selalu. Dan dia start selalu second half dia start. Iya, dan dia defense 3 point berapa kali di waktu-waktu krusial kan. Jadi memang Caruso ini gue nggak tahu Nico Paul ya, karena kan dia juara NBA lah sama Lakers lah. Itu ada ngaruhnya nggak untuk tim OKC yang notabene-nya anak-anak muda semua nih? Dari lu kok ngaruh nggak Alex Caruso ini untuk tim OKC ini sebenarnya? Pengaruh sih pengaruh. Iya, pengaruh ada ya. Cuma saat itu kan dia bukan role player banget di Lakers. Iya. Lakers bukan main starting line up ya? Lumayan sih. Starting line up dia. Starting line up. Menurut gue di bawah Austin Reeves kastanya. Oh iya, tapi Austin Reeves sekarang. At that time. Iya, tapi iya jelas. Karena dia bukan pernah, dia nggak pernah masuk obrolin jadi big three sama Anthony Davis gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ada highlightnya berapa yang dia nomor-nomor anjir Michael Jordan putih gitu kan, Michael Jordan. Dia kayak Austin Reeves di sebelum tahun ini. Iya. At that time. Iya. Tapi Caruso. Tapi pas dilepas banyak fans Lakers yang karena dia perimeter defense yang bagus. Defense-nya kan, bagus gitu. banget. Nah dan di OKC diperlihatkan itu kan betapa bagus defense-nya dia dan dia nembak di saat-saat yang krusial gitu. Tapi benar juga sih kok penting ya sebenarnya buat OKC, apalagi dengan mentalitasnya dia. Gue juara loh, sudah juara NBA. Gue pemain penting juga di Lakers waktu itu sebelum di trade ke Chicago Bulls. Gitu ya, jadi penting ya sebenarnya. Kalau tanya penting ada ya. Alex Caruso ya. Nah kalau lu Paul, lu ngelihat Alex Caruso untuk tim OKC ini perannya gimana? Gue ngelihat dia sebagai veteran. Veteran karena dia udah juara itu something banget. Lu mau jadi pemain ke-12 pun menit main lu sedikit pun lu udah ngerasain apa yang lu harus jalanin saat lu di dalam sebuah seri. Sama untuk kejar sebuah cincin gitu. Lo tau lah, lo ikut latihan juga setelah kalah apa yang harus diomongin. Jadi dia tahu attitude-nya seperti apa. Jangan lupa juga ya kalau sekarang lawan Minnesota masing-masing udah kalah 3 kali. Kalau Minnesota baru cuma Lakers in 5, Lakers out in 5, GSW out in 5. Tapi kalau OKC sweep Memphis terus game 7 loh. Game 7 mentality ini nggak gampang. Kita udah bilang role player main lebih baik di kandang sendiri. Tapi gue bisa bilang dia lebih dari role player yang butuh main di kandang doang. Tapi di game 7 ini dimana pada tegang dan sempat ketinggalan di awal, role player kayak dia bisa nenangin situasi banget sih. Makanya dia pas masuk di akhir quarter pertama segala sesuatu mulai berubah dikit. Semenjak Alex Caruso masuk ya. Iyalah. Di lain ya selain dan lu bisa set the tone on defense. Nggak tentu lu masuk terus setiap tembakan lu udah langsung nyala kan. Tapi kalau offense takes skill. Defense takes effort. Itu ya fakta basket gitu. Kalau lu nggak ngelakuin sesuatu di offense pun lu bisa masuk full effort di defense kan. Dan itu dia selalu lakukan. Iya. Defense-nya berasa sih ya. Maksudnya Alex Caruso gila banget sih. Keren dan sih. itu Alex Caruso tuh dia aja membuktikan di pertandingan lawan Minnesota hari ini. Tapi ketika lawan Nuggets dia membuktikan itu. Ya hari ini ada klipnya di replay sama broadcast pas lagi time out. Defense, jadi ada AI lagi main bola lagi dribble through the leg segala, nggak dikasih lah sama sekali. Dan kakinya Alex Caruso footworknya saking bagusnya nggak dikasih celah sama sekali untuk drive. Bahkan akhirnya dia step back mau nembak pun Alex Caruso masih itu, akhirnya dia passing ke Randall dan Randall 3-point miss. Itu seberapa ngaruh untuk dia. Iya. Dan selain kita bahas J-Dub juga harus step up, terbukti J-Dub, terus habis itu Holmgren juga harus bagus. Kata Rico dia nonton tuh podcast yang minggu lalu yang kita sebelum matchnya ini J-Dub harus step up nih 2 game dia step up sekarang. Dia nonton dari podcastnya ya. Ya coba kalau lu kok ngelihat pertandingan tadi kan ini cukup dibantai ya. Ant-Man menghilang ini. Kenapa nih Ant-Man menghilang nih kalau menurut lu nih? Kok si Ant-Man kan cuma nggak menghilang juga sih, dia 18 poin ya. 18 poin, 9 rebound, 3 assist. Tapi itu kan bukan yang diharapkan oleh seorang Anthony Edwards. Bener ada yang komen gini, gue juga bener setuju. Bang, ini lu selalu bilang Minnesota Timberwolves tim Ant-Man, enggak Julius Randle bang gitu. Julius Randle hold my beer gitu kan. Tapi memang Julius Randle di sini enggak, kita tuh nggak bisa dipungkiri ini sama kayak Jason Tatum. Lebih banyak kan poin dia hari ini. Iya, Julius Randle selalu konsisten dengan poin segitu loh. Bener, ini bukan tim Ant-Man aja bang, ini ada Julius Randle juga di situ. Julius Randle aja hari ini tayang aja dia nyetak 28 poin. Tapi kan di tim itu tetap butuh Ant-Man kan. Kalau kita ngomongin playoff gitu. Sementara Ant-Man cuma nyetak 18 poin. Kalau menurut lu nih kaget kah ketemu OKC? Apa OKC-nya defense-nya sebagus itu aja kok? Nggak, untuk matiin si Anthony Edwards. Iya, gue sesimpel itu. Gue nggak perlu panjang lebar. Oke sih sebagus itu. Untuk defense ya. Overall, ini nomor 1 seed di NBA loh. Oke. Secara ranking overall loh, East West dia nomor 1 dari kalah dan menang. Beda sama si Cleveland yang super flop.
Ya ini beneran di sini. Jadi bukan Ant-Man-nya yang meredup sebenarnya. Menurut gue, tapi justru OKC-nya kalau gue lebih ke situ. Iya, dan ini kemungkinan bisa di sweep nggak? Ada nggak menurut lu potensi 4-0 atau enggak sih? Ini mah panjang 7 game nih mah. Kalau ngelihat game hari ini ya per tayang ini. Ya ada menangnya Wolves lah. Cuma tidak akan game 7. Oke. 4-2 maksimal. 4-2 maksimal ya. Buat si Serigala itu. Yang tidak pernah juara NBA itu. Iya. Tapi gue suka tuh kalau lagi time out. Boleh. Tapi menang lawan OKC. Iya, jadi OKC-nya justru yang terlalu bagus sehingga Ant-Man-nya jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, menurut gue di game tadi itu kayak lumayan validasi kalau OKC sekuat itu sih. Iya. Dengan udah rest lebih lama si Minnesota-nya. Iya, terus Ant-Man juga lagi berkibar sekali lah. Full tim juga. Nyakalannya begini. Kalau gue sesimpel, kalau kita bahas topik ini dari awal musim, ya emang seperti ini match-nya akan terjadi. OKC akan mendominasi. Iya. Kalau lu masih setuju nggak ini kita bilang ini tim Ant-Man sebenarnya, Paul? Minnesota Of Timberwolves. course. Kalau gue sih setuju banget. Dia menghilang, ya udah bukan menghilang. Tapi 18 poin untuk dia emang normal-normal aja di sebuah seri di mana tim Ant-Man nggak berarti dia harus cetak poin paling banyak ya. Tapi ini tim dia, di dalam arti dia yang set the tone gitu. Rico menunjukkan ini, semoga bisa ketemu sama Raden. Klip di akhir press con, di mana dia Randall ya lagi ketawa-ketawa bercanda ngelihat stat sheet mereka sendiri terus ketawa-ketawa. Iya di press con ada tuh dan gue tadi. Gue nggak tahu ini tanda baik atau buruk. Kalau menurut gue itu tanda nggak baik. Hah? Ya kan dulu lagi kalah. Kenapa bercanda berdua? Iya. Ngeliat Kobe marah tuh dari kubur. Oh, bangun itu. Iya. Minta dibacain di hasil. Lu lagi unggul 1-0 aja job not finish. Kata Ant-Man, gue bukan Tatum, bro. Ya, menang dulu. Juara dulu. Atau bisa jadi dia tenang karena ya kayak lu lihat LeBron kadang-kadang tenang abis kalah karena dia tahu dia yang kurang perform dan apa yang harus diperbaiki. Gue nggak tahu salah satu dari dua itu sih bisa terjadi. Gue juga nggak setuju lu ketawa-ketawa setelah kalah sih. Iya. Tapi gue orang tua juga, orang yang mungkin generasi sekarang lebih bisa kayak melepaskan aja kan lu diajarin gitu sama pelatih. Udah yang lu udah kalah lu lupain, jangan lu long term memory juga nanti lu bawa-bawa ke game berikutnya. Iya jangan. Lu harus cepat lupain. Ya. Iya. Nih kita lihat aja dari Denver Nuggets ketika ini Minnesota ya gue liatnya lawan. Tapi Minnesota ketemunya Warriors juga pas pincang defense-nya tadi yang gue lihat ya. Defense-nya OKC tuh kayak kalau lagi hujan tiba-tiba badai kayak tadi siang kita lagi. Nah tiba-tiba tuh ya bisa tiba-tiba. Langsung jadi transisi alley-oop ke Hartenstein. Alley-oop gue pikir cuma ke Chet Holmgren sama Hartenstein doang, tiba-tiba J-Dub yang nerima dari mana gue nggak tahu kayak secepat itu. Gue kadang-kadang nonton kayak lagi di 1,5 kali lipat kecepatan tuh nggak kayak lu nonton YouTube video kadang-kadang dicepetin dikit gitu. Kayak gitu kayak nonton OKC kalau mereka tiba-tiba transition game ya dari defense ke offense-nya. Anjir cepat itu di mana lapangan semua putih lagi hari ini, kemarin biru. Serem banget lihatnya. Wah, ini main di kandang situ berat juga sih. Udah mandang di OKC mah jiper sih. Apalagi lu kalau pemain basket kan lu kan ngerasain kok kalau lu main di kandang orang semuanya seragam gitu kan. Wah, ini mah atmosfernya enggak pernah. Dan berisiknya kayak mungkin kalahnya cuma sama crowd di MSG doang kali ya. Iya. Tapi apa? Ada fun fact. Ya. Sekitar 20 tahun lebih kalau tidak salah untuk pertama kalinya final NBA itu berpotensial tidak ada wakil dari sudah official malah tidak ada wakil dari California dan Texas. Iya, kalau itu ya selalu ada perwakilan. Ada Spurs. Selama ini ada Phoenix Suns, Warriors di final. Warriors kan Oakland, California. Iya, ini nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dan ini bagus untuk tim-tim small market sebenarnya, Paul. Maksudnya untuk pengembangan small market. Tapi kan kemarin kita bahas. Argumen gue New York small market. Iya benar. Tapi kemarin ada yang bahas kayak gini, kan kita bilang kalau kita tim dinasti atau tim pergantian kayak gini, banyak yang ada yang komen beberapa gue baca bahwa sebenarnya dinasti itu bagus Kak. Tahu Bang buat ini dia bilang kan buat fans NBA apalagi seluruh dunia. Jadi ada yang gue nggak tahu kalian mau short term memory nggak bakal inget deh. Ada satu saat waktu lagi 2015 dinasti, orang sempat menganggap Steph itu orang jahat kayak villainnya. Ingat nggak? Ada sempat kayak kok dia jadi penjahat. Iya dan kita butuh underdog yang bisa ngalahin dia kan. Iya. Jadi karena terlalu hebat. Jadi sementara lu kan termasuk yang bilang gue nggak suka dinasti, gue sukanya pergantian kayak sekarang. Kayak sekarang iya. Tapi emang bener sih dinasti itu membantu kita untuk membenci salah satu tim sehingga kita kita invest sama
sama tim yang bisa ngalahin dia. Gitu. Kalau nggak salah komen itu bilang ada satu komen di IG juga yang bilang bahwa ini dinasti bagus buat casual, banyakin casual fans. Kalau lu punya fans yang lebih hardcore, mereka nggak peduli siapa yang masuk ke final. Tim ke small market pun mereka ikutin gitu. Tapi mungkin casual fans males. Kayak gue nggak tahu nih pemain-pemain di Pacers siapa aja gitu yang di Minnesota. Jadi mungkin nggak akan nonton kalau mereka yang masuk ke final. Ya, gitu tapi aja. Lu belum jawab waktu itu, Paul. Lu tim dinasti atau? Oh belum ya? Iya, lu kan lu lempar pertanyaan ke gue sama Rico kan. Gue sama Rico bilang kita lebih senang sekarang karena notabene-nya gue sama Rico emang bukan casual fans lagi udah jatuhnya. Apa? Tapi gue di saat era Jordan dan Kobe, gue mengidolakan mereka amat sangat gitu ya. Ya gue suka, lu juara dong kalau perlu 6 kali. Nah itu yang membingungkan. Itu mah. Kita suka dinasti kalau kita suka pemain atau timnya. Nah gue nggak ada sekarang, yang segitunya nggak ada. Yang waktu era Spurs emang kita suka dinasti. Tapi Spurs tapi bisa dibilang dinasti tapi ya panjang lah. 20 tahun 5 kejuaraan. Tapi ya tetap aja kan. Ya gue nggak terlalu into Spurs yang zaman itu ya, gue nggak pemain-pemainnya gitu. Ya tapi kalau Kobe tapi yang Bulls siapa sih yang nggak suka? Gue bukan fansnya Bulls pun suka dinasti zaman itu, hebat itu gitu kan. Satu tim yang 70 kemenangan at that time gitu kan. Tapi kenapa yang Golden State Warriors? Wah, gue kurang nih karena ada KD terlalu hebat. Alasannya apa? Gue sebenarnya suka KD, gue suka juga Steph. Tapi mungkin gue nggak suka at that time kompetisinya, nggak tahu. Jadi pilih-pilih kan. Jadi gue juga mikir, ya gue nggak suka dinasti juga. Oke. Tapi lu suka dengan yang perubahan 7 tahun ke belakang 7 tahun. Yang sekarang gue suka. Karena yang menurut gue yang masuk storyline-nya menarik semua. Boston pun karena orang bilang musuh mereka cedera semua lawannya, nggak apa-apa. It's okay, that's part of the storyline. Dan mereka juga sekali dan sekarang mereka yang kena cedera. Jadi karma semua kan ya, ibaratnya siklus lah. Semuanya terjadi. Bukan karma, siklus. Kalau karma kasihan banget. Iya kasihan banget ya, siklus ya berarti. Emang parity. Terjadi kan. Kita bilang ya nggak fair buat mereka sekarang cedera. Iya. Makanya sekarang yang tadi kembali soal tidak ada perwakilan Texas, ya kalau kita bukan casual fans kita udah seneng dengan tidak ada perwakilan dari Texas sama California 20 tahun terakhir ya. Selalu ada tuh ya. Betul. Selalu ada. Ini pertama kali nggak ada sama sekali ya, tapi ya bener ada New York. Ya, big market lah, tapi big market juga yang kesuksesannya terakhir juara 79 atau 73 kan, 70-an kan. Enggak. Bukan Patrick Ewing yang pernah juara. Enggak. Dulu siapa yang juara kalau sama New York? Si Walt Frazier kalau nggak salah. Jangan salah knowledge lagi dari gue. Siapa lo? Legendary Phil Jackson dapat cincinnya di situ. Iya. Gue lagi. Kalau gitu udah Rico 73 atau 79 lah pokoknya terakhir. Iya benar kan Phil Jackson kan? Iya. As a player dia dapat cincin di situ. Di New York ya. Di New York. Gila. Memang itu sih apa namanya kalau udah knowledge mah Rico. Karena waktu gue terbatas, gue ada satu yang mau bahas dong biar nggak kelewatan. Boleh. Sambil lo baca komen, ada juga yang message gue dan kebetulan gue kenal emang temen dulu rekan kantor gue Indra. Dia membahas tentang konspirasi kenapa NBC ini mau sama Jordan. Dan ini angle yang gue tadinya nggak kepikiran. Tapi fakta dia harus gue lurusin dikit. Jadi dia bilang ke gue bahwa mungkin ada hubungan sama NBC kehilangan NASCAR ke Fox. Jadi untuk bisa membawa itu balik dia deal-dealan sama Jordan. Setelah gue research ada yang gue harus luruskan. Justru kebaliknya, NBC ini baru di tahun 2023 memperbarui kontrak mereka sama NASCAR. Dari tahun ini 2025 sampai 7 tahun ke depan. Nah, karena Jordan ada tim di situ, gue pikir ya mungkin antara satu dengan lain ini jadi kerjasama yang baik di mana NBC karena gue udah panjang nih NASCAR, berarti lo game-game lo balap lo tim 23X1 ini gue siarin terus, tapi lo bantuin kita juga. Dan gue cek ternyata dia bukan jadi courtside reporter. Jadi ada tim-timnya ada Mike Trico, ada siapa Noah Eagle anaknya Ian Eagle. Sport analystnya itu Carmelo Anthony rencananya. Dan ini yang Michael Jordan itu special guest commentator. Jelas, tetap gak jelas seperti apa kan? Tetap gak jelas, iya. Tapi justru karena gue cari tahu itu, berarti gue malah percaya sama teori yang tadi diperkenalkan sama Indra ini bahwa kayaknya ada hubungan di luar NBA juga deh. Karena NASCAR ini. Nah, pas gue cari-cari, gue nemu berita yang lebih menarik lagi bahwa Michael Jordan sama NASCAR ini lagi ribut. Dia sama partnernya Su NASCAR. Karena NASCAR ini ibaratnya ya biar singkat aja,
memperkumpulkan data dari semua liga besar dan mereka nggak setuju gitu. Ini sesuatu yang terlalu invasion of privacy lah semacam kayak gitu. Nah, tiba-tiba Michael Jordan sama sisinya pull out karena dia di counter sama NASCAR juga dan dia pull out of the deal. Apakah dia pull out of the deal karena udah dibantu sama NBC dan NBC bilang udah lu nggak usah ribut-ribut deh sama NASCAR karena gue kasih lu posisi platform di sini, gue bantuin NASCAR, lu bantuin gue gitu-gitunya, gue nggak tahu. Atau ya ini Liberty Media ini yang memiliki F1 yang punya semuanya liga-liga, jadi dia yang punya NASCAR juga secara besar dia umbrella gedenya. Apakah emang disuruh di stop tapi sekarang jadinya Michael Jordan mau ke NBC untuk nggak tahu lah bagian itunya. Tapi karena teori ini diperkenalkan kayak gue selama ini mikirnya NBA terus. Kan ada hubungan lain juga kalau ngomongin TV. Kan TV deal yang bisa bikin NBA ini hidup selama ini. NBA ini bakal ada NBA on NBC lagi, Round Ball Rock selalu ada di timeline kita yang ya kan itu kan lagu-lagu itu bakal ditayangin Tuesday night game sama prime time weekend game di NBC lagi kayak zaman tahun 90-an. Sadis itu. NBC and Peacock. Yang kita kan yang prime kan kalau di sana Live TV, Peacock sama NBC. Ya, NBC sama Peacock ya. Sempat gue mau download tuh NBC sama Peacock gara-gara itu saking serunya. Tapi emang ini ada satu pertanyaan terakhir juga buat lu berdua, tapi ada satu sedikit ya ngomongin soal kita kan kemarin episode sebelumnya karena lu singgung soal NBC, soal scripted yang gue bilang ada cocok logi kebetulan Jalen Brunson, abis itu yang apa segala macam New York sama pasar. Kenapa tuh? By the way, gue udah tahu fee-nya Jordan di situ. Berapa? Tahu. Berapa ya? Pemain NBA paling tinggi satu musim berapa sekarang? Pemain NBA ya tahu. Sejutaan. Dia 40 juta US dollar. Dengan apa SOW ibaratnya seminggu sekali. Iya dia special guest doang, dia bukan yang tetap. Jadi dia bisa trash talk lagi kalau Bron tuh. Lo seminggu 3-4 kali main kan? Gue duduk aja dari rumah Zoom. 40 juta US dollar. Dealing agensinya gimana tuh? Dealingnya ya PR juga Zoom. tuh. Zoom tuh lagi jemput anak kali. Ya ini menurut saya Detroit Pistons bagus. Itu tapi rating naik tuh. Gue yakin. Iya lah Michael Jordan ngomong. 40 juta US dollar. Iya. Dan hanya game weekend. Iya emang special guest. Tapi public speaking bagus. Michael Jordan public speaking bagus. Who cares? Gak ada yang peduli sih. Cuma menurut gue bagus karena dia lumayan menjadi benchmark di saat 90-an. Mega bintang yang bisa public speaking ya kan. Gue tahu pertama kali kata-kata partikuler itu dari dia tuh. Sorry banget ngomong itu. Enggak, tapi gue lihat dia public speaking bagus tapi kurang bisa kurang bisa fair. Kurang bisa adil gitu, kurang bisa netral gitu. Even his Hall of Fame speech juga nyindir gitu sebenarnya. Komplain tapi pasti rating naik. Setuju udah. Ini ya yang tadi soal scripted ya, yang sebelumnya kan gue ada pembahasan kenapa New York ini sama Pacers ini scripted juga ya. Jadi ini dari IKJ apalah gitu. Dan ini memang gue juga bahas, gue lupa banget mention ini, terima kasih udah di-mention. Gue mau nambahin Bang, Brunson sama Haliburton pernah diundang ke WWE. Betul, iya, ketemu mereka dan itu banyak konspirasi kalau yang gue di luar bacaan ini ya, itu Carmelo Dennis Rodman juga pernah naik bareng tuh dulu. Nah itu kok bahkan ada yang konspirasi ini jangan-jangan skrip yang nulis skripnya WWE tahu skripnya NBA. Ya kayak gitu-gitu aja, cocok logi aja sebenarnya. Oke, siap. Dennis Rodman Carmelo itu pasca final tuh ya. Iya, Dennis Rodman-nya cuma sendiri. Waktu dia cabut ada di Last Dance sendiri. Ada Carmelo di situ. Iya. Dan itu wrestler, dia ikut wrestler bener. Kalau Haliburton kan tampil-tampilan head to head aja gitu, face to face. Dan bukan hanya mereka, pemain basket banyak yang udah pernah jadi kayak ibaratnya tamu gitu. Tapi karena pernah ada mereka, yang lebih menarik adalah mereka di satu episode itu bareng. Iya, jadi ya cocok loginya nyambung. Itu cocok logi yang nyambungin yang episode sebelumnya soal Tapi Triple H happy banget sih untuk ini bisa Triple H yang jadi ibaratnya GM-nya WWE sekarang happy. Mantunya Vince McMahon kan? Iya itu ya. Nah nih pertanyaan buat kalian berdua nih. Dari Jordan Horo 8603 ya. Kalau Knicks menang final NBA, Brunson MVP Finals nih, maksudnya MVP Finals nih ya. Masih mau foto bareng nggak? Enggak, gue waktu Chauncey Billups juara NBA Detroit Pistons biasa aja gue juga. Ya dia jago tetap. Gue mau sih foto sama Chauncey Billups, lu gak mau. Gue enggak gue. Itu yang siapa sih Kmart bukan Kmart. Enggak, soalnya gini loh. Kita kan sering berjumpa dengan public figure yang kita idolakan lah. Benar. Iya. Itu kan ada effort gini mah. Iya.
ibaratnya orang Indonesia gitu. Bang boleh foto nggak? Nah itu gue males part itunya. Kalau mau lu duduk di sini difotoin orang ya gue posting tuh di story. Gue bingung ya karena sejak kita bahas ini, karena kita ngomong bahas ini ya topik ini, kenapa sih orang mikir kalau kita nggak mau foto sama orang itu berarti orang itu kita nggak anggap jago. Jago dia menang Clutch Player of the Year. And gue tiba-tiba kayak wah dia jago nih kan bang, ternyata bukan masalah itu, masalah foto bareng itu benar kata Rico bilang kayak selainnya effort. Kalau lo lihat muka dia kayak gini nih, bang boleh foto bareng nggak? Ya deh. Kayak kan lo nggak tahu juga dia orangnya baik, dia orang lo kenal emang enggak kan? Jadi itu resiko. Makanya gue bilang gue paling takut ketemu idola gue. Takutnya nanti mereka kayak sombong atau apalagi orang Amerika kita nggak tahu kan, susah ditebak. Kalau mereka ternyata baik, ya udah bagus. Nah kalau orang yang gue nggak terlalu idolakan, tapi tetap jago, gue tetap digituin mereka kayak, ya udah deh gue foto sama lo. Males gila gue gak jadi. Iya males ya. Iya ada itunya. Netizen udah nanya-nanya mulu nih soal ini, makanya gue lempar aja. Lempar karena kita terlalu, kita ini podcast Jalan Branson bro. Lu gila lu, tapi ya itu ya, tapi nanti kita kan per ini tayang kira-kira Knicks udah main. Gue megang Knicks satu. Game one karena home court kan. Ya gue Knicks juga satu. Knicks. Berarti kita semua sama ya ternyata salah. Enggak gini, gue cukup mendoakan Knicks bisa melangkah ke final karena animo fansnya itu hiburan buat gue. Itu di TikTok seru banget. Gue kasihan juga kalau mereka kayak udah selebrasi kayak gini, ini baru setengah jalan men. Lu baru menang 2 ronde. Jangan sampai lu tersingkir di ronde ketiga. Jangan masuk ke final lah paling enggak. Lu udah selebrasi kayak gitu. Ya pecah tuh ya. Kotanya udah ditutup. Iya benar. Jadi itu ya kita nggak tahu nih Knicks gimana, nanti kita bahas yang di episode Senin depan. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa komen juga di bawah guys, karena di episode selanjutnya ada beberapa yang kita mau baca-bacain juga ya. Karena ini playoff ntar lagi selesai, mungkin kita akan balik seminggu sekali. Jadi kita akan ada baca-bacain komen. Yoi. Gitu ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di Senin depan.